Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari lanjut pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Ini tarikan kartu tarotnya untuk melihat bagaimana situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan Gemini bersama dengan pasangan sahnya ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Kok rasa-rasanya Gemini ini tuh sudah kayak kehilangan kemauan ya untuk bersama melanjutkan hubungan ini dengan si pasangan sah gitu. Gemini di sini nggak tahu tuh kok dia ngerasa bahwa si pasangan sah nampak-nampaknya kayak sedang melakukan atau sebentar lagi akan melakukan tindakan-tindakan yang coba membuat si Gemini ini tuh kayak membuka hati lagi kepada si pasangan sah. Tapi di sini tuh kelihatan kalau Gemini kayaknya akan mati-matian ya. Enggak. Aku nggak boleh lagi. Aku nggak boleh lagi mempercayai si pasangan sahku ini. Nah, ada yang kayak gitu bahasanya. Atau enggak, aku akan bersikukuh sajalah memberikan penilaian bahwa hubunganku dengan si pasangan sahku ini bukanlah sebuah hubungan yang baik untuk aku. Nah, kayak gitu. Jadi kayak mempertahankan penilaian-penilaian yang tidak baik dengan si pasangan sah gitu. Jadi terus dia akan mengingat, ini pasangan sahku ini bawel ini. Wah, ini tukang selingkuh ini. Karena ada kemungkinan besar juga begitu. Bukan hanya Gemini saja yang berselingkuh dengan orang ketiga, tapi di sini ada beberapa yang justru si pasangan sah pun gitu ya. Dia mungkin pernah kedapatan untuk menjalin asmara bersama dengan pria lain atau dengan wanita lain. Jadi ibaratnya gini, Gemini ini tuh dia orangnya kayak aku susah memaafkan dan aku tidak bisa melupakan. Nah, ada seperti itu, ya. Dan mungkin itulah salah satu alasannya Gemini di sini tuh berselingkuh. Karena dalam hubungan ini tuh ya hubungannya lebih kayak cenderung lebih banyak saling menyakitinya daripada bahagianya, lebih banyak saling menyakitinya gitu. Dan ini bisa jadi koneksi ini tuh terjadi sebenarnya menurut Gemini ya. Ini bukan maunya aku sebenarnya gitu lah. Jadi misalnya gini, menikah. Aku sebenarnya nggak mau nih menikah sama istriku ini, sama suamiku ini. Aku nggak mau menikah sama dia. Tapi nggak tahu, entah kenapa tiba-tiba dia menganggap bahwa pernikahan ini tuh terjadi. Karena di situ tuh tidak terlibat alam sadar dan alam bawah sadarnya dia, sehingga tidak terlibat dalam pernikahan itu, sehingga terus dia kayak menolak terus hadir si pasangan sah ini. Sehingga di situ tuh tidaklah tertutup kemungkinan sepanjang berrelationship banyak ributnya, on off-nya si Gemini ini gitu ya. Lebih banyak ketidakharmonisannya karena dia tidak hadir, tubuhnya bisa saja dipeluk atau memeluk si pasangan sah ini gitu ya. Bisa kayak berinteraksi seperti biasa. Tapi itu hanya tubuhnya, kesadarannya tidak hadir di situ. Kesadarannya Gemini ini, alam bawah sadarnya itu menganggap bahwa dia masih single. Dia bukan siapa-siapa. Ya, si pasangan sah ini tuh bukan siapa-siapa, masih single. Alam sadarnya dia tuh menolak. Ngapain aku di sini? Aku nggak mau sama dia. Aku nggak suka lihat dia. Gitu ya. Dia pun bukan baik-baik kali pun orangnya. Kayak gitu. Jadi nampaknya Mari di dalam dirinya Gemini ini tuh lebih banyak rasa benci gitu ya daripada rasa sayang ya. Lebih banyak rasa benci, lebih banyak rasa nggak sukanya.
Dan untuk beberapa kasus ya, beberapa kasus ini bisa, ternyata si pasangan sah ini tidak diterima oleh keluarga Gemini. Ini bagi Gemini yang memang dekat dan intim dengan ibu bapaknya gitu ya, dengan saudara-saudaranya. Jadi kayak dia kayak ngelihat bahwa perannya mereka itu tuh juga berpengaruh besar bagi relationship-nya dia. Sehingga kalau misalnya ya emaknya nggak seneng nih sama si pasangan sah, ya ikut, Gemininya ikut jadinya nggak seneng sama ini, sama si pasangan sah ini. Ada beberapa yang kayak gitu ini energinya, mari lihat. Tapi tanpa pun ada andil dari pihak lain dalam koneksi ini, internal di sini tuh saja sudahlah bukan internal yang sehat gitu loh. Bukanlah relationship yang sehat. Interaksinya saja sudah interaksi yang terpaksa memaksa. Nah kayak gitu. Dan ini bisa balas-balasan. Oh kamu bikin aku nggak enak, aku bikin kamu juga nggak enak. Yang ini, kamu bikin aku nggak enak, aku juga bikin kamu nggak enak. Jadi kayak dalam hubungan ini tuh apa yang mau dicari? Hanya kepuasan dari ego. Yang ianya ini ada beberapa ya. Ini ada beberapa. Mau ini tuh kayak udah pun hubungan ini tuh tidak sehat tapi tidak mau ditinggalkan. Terutama ini si pasangan sah. Energi si pasangan sah. Mau melanjutkan dengan baik dan benar, ini bisa. Akan mengorbankan diri dia sendiri. Tapi sebentar. Mengorbankan diri dia sebentar. Habis itu nanti dia mau mengorbankan pula lagi. Ini si Gemininya. Jadi kayak yang berkelindan di sini tuh keruwetan dalam sebuah hubungan. Ini ada kartu Devil. Jadi dari kayak masalah 1 nambah masalah 2, nambah masalah 3, nambah masalah 4. Mau mengurainya sulit. Jadi hubungan ini tuh ada dengan energi yang seperti ini makin lama lebih banyak masalahnya nanti. Nah gitu, lebih banyak masalahnya. Jadi ini sebenarnya ya rival tanding, lawan tanding yang mencoba untuk hidup bersama. Jadi bukan kayak tim di sini, bukan kayak tim. Seolah-olah seperti tim, seolah-olah seperti pasangan, seolah-olah seperti saling ingin membahagiakan. Tapi kemudian yang terjadi justru ini saling menyiksa. Tapi memang mari lihat di sini tuh bukannya tidak pernah ada percobaan-percobaan baik di sini. Tapi misalnya gini, satu pengen baik, yang satu lagi amarah. Nggak ketemu. Gantian. Nanti yang tadinya kepengen berbuat baik ini tuh patah arang, patah semangat, nggak sabar. Gitu ya. Benci, marah, gelisah, gitu. Ini nanti dia yang tadinya mau baik, akhirnya dia punya pemikiran atau perasaan seperti yang barusan Mari sampaikan. Nah, ketika nanti Gemini di sini tuh kepengen berbuat baik lagi ke dia, ini melawan. Ini nanti Gemininya sakit lagi. Gitu aja terus. Di situ ya. Jadi kayak seperti masalah ini tuh masalah yang tak berkesudahan. Nah, di situ. Seperti masalah nggak berkesudahan. Jadi memang nanti nih ya, lama-lama ini Gemininya, atau mungkin saat sekarang pun sudah dia tunjukkan. Udah deh, selesai aja deh, gitu. Nggak usah lagi lah kita banyak tingkah di sini. Kita selesaikan saja ini. Gitu. Aku nggak sanggup lagi dengan kamu. Gitu ya. Atau ini bisa yang kayak
memang tidak ada bilangnya pisah. Apalagi kalau ini sudah ceritanya rumah tangga, sudah ada anak-anak di sana, sudah ada harta gono gini yang lumayan banyak di sana, atau adalah banyak pertimbangan-pertimbangan. Jadi sehingga tidak ketemu di pengadilan agama, tidak ketemu di pengadilan tinggi untuk di pengadilan negeri ya, untuk menggugurkan status pernikahan ini. Bisa aja enggak. Tapi di sini tuh bisa yang mainkan mainmu. Gitu modelnya. Bisa. Mainkan mainmu, ku mainkan mainku. Kayak gitu nanti nih hubungannya. Gitu ya. Kayak dua orang yang tetap asing. Padahal sudah berstatus suami istri. Gitu. Sudah punya anak, sudah punya harta yang banyak misalnya gitu. Tapi hanya sebatas itu. Sebatas seperti kayak yang rekan membesarkan anak, rekan mengolah bisnis ya. Kalau misalnya ini terlibat di satu bisnis yang sama, paling-paling kayak kita. Atau mungkin ini kalau pacaran ya sekedar sajalah ini statusnya pacaran gitu. Tapi tetap kalau kesepakatan bersama susah ini. Susah di sini. Jadi mungkin pun secara komunikasi ini sama-sama tidak pandai untuk menyampaikan dan sama-sama menolak untuk mendengarkan. Nah, gitu ya. Dan nanti bisa di sini tuh kayak ngerasa lagi-lagi bolak-balik menjadi victim. Sebentar Gemini yang merasa dia menjadi victim. Sebentar ini si pasangan yang menjadi victim. Bisa kayak gitu terus hubungannya. Itu ya. Jadi yang ini ngomongnya ya kemana-mana bisa nih. Alah, aku nggak menganggap hubunganku ada dengan dia. Bisa gitu. Tapi ditantang untuk berpisah, nggak mau. Ditantang untuk bercerai, menolak. Bisa kayak kita. Ngider-ngider. Jadi kayak memberikan dampak yang negatif secara bergantian. Atau katakanlah ya bersama-sama sebenarnya memberikan energi negatif dalam hubungan ini. Padahal bisa jadi ini bukan bawaan pribadi, sebenarnya bukan orang jahat. Tapi tiba-tiba begitu ketemu sama frekuensi gini ya, frekuensi baiknya ndak ketemu ya, keduanya ini tuh misalnya si pasangan sa berada di frekuensi mana ya, kebaikannya si Gemini juga berada di frekuensi mana, ndak ketemu. Tapi pas dia di urusan menunjukkan sisi kelam diri, baru jumpa. Jadi seolah-olah seperti saling tuding, dia yang jahat, dia yang jahat. Padahal sebenarnya bukan orang jahat ini dua-duanya. Hanya saja mungkin ini karmic relationship bisa ya. Tapi itu kalau ceritanya hubungan yang sudah dalam pernikahan ya. Ini karmic relationship. Tapi kalau untuk hubungan pacaran enggak usah lebay, enggak usah dibilang ini karmic relationship. Gitu. Bilang aja lah memang ini hubungannya tidak ditakdirkan untuk menjadi pasangan suami istri. Karena kalau ini hubungan pacaran dinaikkan dia dengan paksa, karena udah pasti dengan paksa ini ke pernikahan ya. Jadi ibaratnya gini, nggak usah dipaksa-paksakan hubungan pacaran ini tuh ya menjadi ke pernikahan. Di pernikahan nanti baru bisa benar-benar saling benci nanti di situ. Jadi tidak sehat hidup, tidak enak hidup dijalani bersama dengan seseorang ya yang katakan dalam urusan pernikahan tapi tidak ada kecocokannya di situ. Itu kayak neraka itu. Nggak usah. Gitu. Udah pacaran ya udah pacaran aja, dipuas-puasin aja. Dipuas-puasin aja udah saling menyakitinya. Baru kemudian pilihlah jalan masing-masing di situ. Nggak usah dipaksakan ini wajib ceritanya harus ke pernikahan, nggak usah.
Nggak jodoh. Ini bukan jodoh pernikahan. Kalaupun ini jodoh pernikahan, ya, kalaupun sampai kepada pernikahan, tapi ini jodoh pernikahan yang tidak sehat. Gitu. Jauh dari kata harmonis. Selalu kayak bertolak belakang di situ. Yang ada nanti ego yang terpuaskan. Gitu ya, ego yang terpuaskan. Tapi secara rohani kering, hambar, mati di situ secara rohani. Ya, kecuali kalau mau membawa hubungan asmara sebagai alasan untuk masuk ke spiritual, wah ini cocok banget gitu ya, cocok banget. Karena ini nanti bisa bikin hidup tuh nggak karu-karuan. Bisa bikin hidup itu tuh nggak ngerti kita lagi apa itu arti kebaikan. Nggak paham. Gitu, kayak mengkuras emosional di sini. Sangat mengkuras emosional. Gitu ya. Gelap nanti terasa kayak Tuhan itu tuh bisa tidak hadir dalam kehidupan, dalam relationship ini. Memang itu cocok alasannya untuk naik masuk ke perjalanan spiritual. Nah, kayak gitu ya. Jadi kembali lagi ke pembacaan ini, ya di sini tuh bukanlah hubungan yang menyenangkan sesungguhnya untuk dijalani, gitu ya. Ini ceritanya hanya saling memaksakan diri melalui hubungan ini tuh sisi gelap masing-masing ini bisa tampak. Sisi gelap yang kejam, sisi gelap yang lemah, sisi gelap yang playing victim menjadi raksasa, keluar semua di sini. Ya, oke. Dalam pembacaan hadir energi dari Capricorn di sana, Pisces hadir, energi dari Cancer ada di situ. Kemudian ada Gemini hadir. Kemudian ada energi dari Libra di sana ya. Oke, baiklah, itu aja yang bisa Mari sampaikan untuk saat sekarang. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.